Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu Sri Suhartini di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian untuk kelas 11 OTKP. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan menjaga tetap protokoler kesehatannya, yaitu dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Baik, di materi yang selanjutnya, kita akan masuk di KD yang keempat, yaitu tentang kebutuhan pegawai. Adapun kompetensi dasarnya di 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan pegawai, dan di 4.4 itu merencanakan kebutuhan pegawai. Baik, yang pertama, kita akan membahas itu adalah tentang rencana kebutuhan pegawai. Kemudian yang kedua, itu kita akan membahas tentang pengertian formasi pegawai. Yang ketiga, itu tentang tujuan formasi pegawai. Nah, lanjut ya. Yang pertama nih, rencana kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia, jenis kualifikasi keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja, serta analisis faktor yang berpengaruh pada organisasi kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan dari organisasi. Nah, di sini kegiatan yang saling berhubungan untuk membentuk sistem kepercayaan itu adalah 1. Penetapan tujuan, ya. Kemudian yang kedua, ada pengambilan keputusan tentang kuantitas, itu jumlah dan kualitas pegawai. Serta yang ketiga, itu adalah mempertahankan pegawai yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas. Keempat, memilih strategi serta anggaran untuk mendapatkan pegawai baru. Kelima, penggajian kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Lanjut ya, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang formasi pegawai. Formasi di sini mengandung pengertian yaitu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ada penetapan formasi perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai. Jadi, pengertian dari analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Lanjut ya, kemudian analisis kebutuhan itu dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, ya, jumlah dan jumlah jabatan, serta pangkat analisis jabatan. Baik dalam prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, serta kemampuan keuangan negara atau daerah. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah materi tentang tujuan formasi pegawai. Tujuan dari penetapan formasi PNS atau pegawai negeri sipil atau yang sering dikenal dengan ASN atau aparatur sipil negara, yaitu agar satuan-satuan organisasi negara yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi. Nah, di sini satuan organisasi negara itu mengandung pengertian bahwa satuan organisasi pemerintah, satuan organisasi kesekretariatan, lembaga tertinggi, dan satuan organisasi bidang
Kemudian, satu lagi pembahasan untuk di pertemuan ini adalah tentang dasar hukum dari formasi. Pertama, itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri. Sipil, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Dan yang ketiga adalah Keputusan Kepala BN Nomor 9 Tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Baik, untuk di pertemuan KD 3.4 cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.